Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Nama saya Muhammad Khalid Suwanda. Nama saya Doni Prasetyo. Nama saya Isra bin Darwis. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas fikih tentang unsur-unsur hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hukum Islam. Yang pertama, Al-Hakim. Al-Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Maksudnya dialah sebagai sumber hukum. Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan dan mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan yang membuat hukum adalah Allah. Disebut juga syar'i. Ada al-hukmu. Al-hukmu adalah hukum syara atau hukum syar'i, yakni seruan atau ketetapan syar'i atau musyari, yakni pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum tersebut berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu. Hukum syara ada dua macam, yakni hukum taklifi dan hukum wadahi. Pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syara yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya, tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, dan memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakannya. B. Macam-macam hukum taklifi. Yang pertama ada al-ijab atau wajib, yang kedua ada al-mandub atau sunnah, at-tahrim, yang ketiga at-tahrim, haram, yang keempat al-karohah, makruh, dan yang kelima al-ibahah, mubah. Macam-macam hukum wadahi. Hukum wadahi ada 7 macam. Yang pertama ada sababiyah atau sebab. Sebab itu ada 2, yaitu sebab yang merupakan bukan hasil perbuatan manusia, dan yang kedua ada sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia. Dan yang kedua ada syartaniyah atau syarat. Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum. Dan yang ketiga mani'iyah atau mani atau penghalang. Penghalang ialah sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Dan yang keempat ada azimah. Azimah adalah peraturan agama yang pokok dan berlaku umum sejak semula atau sejak dahulu. Yang kelima adalah ar-rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan Allah berhubung adanya hal-hal yang memberatkan yang dianggap sebagai pengecualian. Yang keenam adalah sahih atau sah. Sah ialah sesuatu baik ibadah maupun muamalah yang telah memenuhi semua rukun dan syarat. Dan yang terakhir adalah fasid atau batal. Batal atau tidak sah ialah sesuatu perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan. Ketiga, mahkum fih. Mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i. Setiap hukum syar'i pasti berhubungan dengan salah satu perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan untuk mengerjakan wajib dan sunnah, untuk tidak mengerjakan haram dan makruh, maupun memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan. Tuntunan syarat terhadap perbuatan mukallaf menjadi sah apabila menurut 3 syarat. Yang pertama, perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf. Yang kedua, harus diketahui bahwa tuntunan itu keluar dari yang mempunyai wewenang. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk mengerjakan atau menolak. 4. Mahkum alai. Mahkum alai ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Nomor 1, mukallaf tersebut harus dapat memahami dalil taklif pembebanan, yaitu ia harus mampu memahami nas hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 2, mukallaf tersebut harus orang ahli dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli secara etimologis ialah mempunyai kelayakan untuk menerima beban. A. Ahli wajib. Ahliyatul wujud ialah kelayakan seseorang disebabkan karena ia layak mendapatkan hak-hak dan kewajiban. B. Ahli melaksanakan. Ahliyatul ada ialah kelayakan diberi beban sehingga seorang dianggap pantas menurut syara bertanggung jawab atas ucapan maupun perbuatan. Yang kelima, pengertian awaridul ahliyah. Awaridul ahliyah artinya penghalang-penghalang keahlian, yaitu penghalang keadaan seseorang untuk melakukan
ketentuan syara sehingga tidak berlaku ketentuan hukum padanya atau mendapat keringanan. Penghalang-penghalang tersebut adalah: 1. Penghalang yang dapat menghalangi sama sekali ahliyatul ada, misalnya gila, tidur, atau pingsan, atau hilang akal. Yang kedua, penghalang yang sebagian saja menghalangi ahliyatul ada, seperti kurang akal. Dan yang terakhir, penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahlian, tidak menghilangkan dan tidak menguranginya.